Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santosa dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang pelajaran dari Daud. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Pak Paul bahwa Alkitab, kitab suci kita itu tidak menutup-nutupi kejelekan seseorang, tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Sekalipun juga banyak menguraikan tentang kelebihannya. Sehingga dari dalamnya kita bisa belajar Pak Paul tentang kehidupan pribadi seseorang dengan cukup lengkap itu. Nah, salah satunya kita bisa belajar tentang Daud. Mulai sejak kecil sampai wafatnya kita bisa pelajari sesuatu hal yang unik. Bukan begitu Pak Paul? Betul sekali Pak Gunawan. Alkitab memang tidak ragu ya untuk mengungkapkan siapakah manusia itu ya. Alkitab itu tuh tidak mempunyai kepentingan menutupi kelemahan manusia. Justru ya Alkitab itu dengan gamblang ya memaparkan keadaan manusia apa adanya. Baik dalam kondisi terbaiknya ataupun dalam kondisi terburuknya. Saya kira dalam sosok Daud inilah kita bisa melihat sebuah kelengkapan hidup ya di dalam Tuhan. Ternyata bahwa hidup di dalam Tuhan itu memang tidak selalu ya merupakan sebuah perjalanan yang lancar, tapi ada kalanya juga berbatu. Dan ada kalanya bukan saja naik, tapi akan bisa meluncur turun ke dalam dosa. Nah, hal-hal inilah yang nanti kita akan coba timba dari kehidupan Daud, Pak Gunawan. Iya. Di antaranya apa, Pak Paul, yang bisa kita pelajari dari kehidupan Daud ini? Yang pertama adalah Daud adalah orang yang sabar menantikan waktu Tuhan. Dia sudah diurapi ya oleh Samuel untuk menjadi seorang raja. Nah, dia tahu ini kan pasti nih dilaksanakan, digenapi oleh Tuhan. Nggak mungkin Tuhan mengirim hambanya mengurapi Daud, kemudian Tuhan berkata, oh nggak jadi, atau sampai nanti kamu meninggal baru nanti ada orang lain. Ya enggak, dialah yang memang akan menjadi raja. Tapi masalahnya adalah itu tidak terjadi dengan segera. Bertahun-tahun Daud itu tuh sama sekali tidak melihat pemenuhan janji Tuhan. Bahkan setelah itu pun dia masih menjadi seorang gembala. Belakangan, gara-gara Raja Saul itu tuh sering diganggu oleh roh jahat, moodnya atau perasaannya mudah naik turun, akhirnya orang-orang di istana berkata, Bapak Raja ini perlu seorang pemusik, perlu mendengarkan musik yang tenang. Nah, rupanya musik kecapi lah yang dianggap bisa membuat Raja Saul itu tenang. Nah, mereka pikir siapa yang bisa? Nah, mereka kepikir Daud, seorang pemuda yang rupanya saat itu tuh kepiawaiannya bermain musik udah cukup dikenal, maka orang di istana pun bisa ingat dan tahu dia gitu. Jadi kemungkinan besar memang Daud sudah dikenal sebagai seorang musisi muda yang berbakat. Nah, itulah yang membuat Daud itu tuh dipanggil ke istana. Tapi bukan sebagai raja, sebagai pemain musik. Jadi saya berpikir-pikir ya, kalau saya jadi Daud, apakah saya mungkin nanti membayang-bayangkan, oh Tuhan, saya sudah diurapi, saya akan menjadi raja, tapi nggak dipanggil-panggil. Akhirnya dipanggil, masuk ke istana, bukan sebagai raja, sebagai pemain musik. Udah gitu mainkan musik untuk si raja yang moodnya ini turun naik, nggak stabil, dan juga lalim. Nah, dari titik itu kita melihat sebuah perjalanan panjang dalam hidup Daud, yang akhirnya tuh membuat dia menderita gara-gara urapan Tuhan itu. Dia dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh berapa kali, dia harus lari tinggal di padang belantara. Dia harus bahkan lari kepada orang Filistin, bahkan pura-pura gila. Nah, itu tuh sebuah pengalaman yang penuh dengan derita. Bertahun-tahun, bukan berhari-hari. Tapi, ya pertanyaannya adalah, bagi mungkin Daud saat itu, iya, kapankah Tuhan memenuhi janjinya ya? Tapi kok Daud itu tuh tetap ya, kuat, kokoh dalam Tuhan. Dia tidak meragukan janji Tuhan. Dia tahu Tuhan sudah berkata, Tuhan akan genapi.
Ya, ini tinggal masalah waktu. Jadi di sini kita bisa melihat sebuah manusia yang berkarakter kokoh sekali. Begitu sabarnya, ditempa oleh derita, oleh ketidakmengertian, kebingungan, tapi kok tetap ya setia kepada Tuhan, menunggu waktu Tuhan. Ya, kalau kita lihat juga profesi Daud sebagai gembala pada waktu dia masih muda, itu juga menolong pembentukan karakternya sehingga dia cukup sabar menghadapi semua itu, Pak Pol. Saya kira itu berperan besar, Pak Gunawan ya. Salah satunya sudah tentu nanti kita akan lihat memang berperan besar juga dalam hal tanggung jawabnya ya. Dia memang seseorang yang penuh tanggung jawab. Dan sudah tentu sebagai gembala dia harus duduk di padang belantara, menjaga kawanan dombanya. Ya memang itu semua memerlukan kesabaran. Dan ya memang dia juga melihat selama ini Tuhan setia dalam hidupnya. Jadi saya percaya Daud itu tuh tidak tiba-tiba menjadi seorang raksasa rohani. Enggak, dia pastilah di dalam masa mudanya itu tuh sudah menyaksikan kasih setia Tuhan. Itu sebabnya meskipun dia tidak melihat pemenuhan janji Tuhan, dan bukan saja tidak melihat pemenuhan janji Tuhan, malah menderita ya, malah sengsara gara-gara Tuhan mengurapinya. Tapi kok tetap dia setia. Nggak ada tuh keluhannya kepada Tuhan, menyesalkan pilihan Tuhan untuk mengurapinya. Gara-gara urapan Tuhan, hidup saya jadi kacau. Saya nggak pernah minta jadi raja, sekarang saya kok jadi diusir, dikejar-kejar, mau dibunuh. Enggak ya, Daud itu tuh nggak pernah sekalipun mempertanyakan janji dan niat baik Tuhan. Dia percaya penuh dah, pokoknya Tuhan sudah berjanji. Ya udah, nanti Tuhan akan genapi. Kapan? Nggak tahu. Itu bukan lagi urusan kita manusia untuk tahu. Yang penting kita tetap menantikan janji Tuhan. Ya, apakah statusnya dia sebagai anak bungsu itu juga membuat dia sabar seperti itu, Pak Pol? Mungkin saja, tapi mungkin juga tidak. Memang kita nggak tahu pasti karena ya kita tahu juga ada kasus-kasus di mana anak bungsu paling nggak sabar. Karena cenderung dimanja lah oleh kakak-kakaknya dan sebagainya. Memang bisa itu, tapi dalam kasus Daud, memang yang kita bisa petik ya dari peristiwa waktu Daud itu tuh menjumpai saudara-saudaranya, kakak-kakaknya yang sedang dalam medan pertempuran melawan bangsa Filistin. Mereka kok itu tuh nggak menyambut ya kedatangan Daud ya. Kok malah mereka itu seolah-olah tuh menghina Daud, menekan Daud. Seolah-olah malah menuduh Daud itu tuh nggak bertanggung jawab, nggak mau menjagai kawanan domba, malah meninggalkan, malah mau ke medan pertempuran, mau melihat-lihat. Kayaknya kalau dalam istilah kalau istilah sekarang itu mereka menuduh Daud tuh maunya senang-senang lah gitu. Ya, makanya melalaikan tanggung jawabnya. Jadi dari jawaban saudara-saudara Daud, ya kita petik kok rasanya mereka itu tuh bukan tipe kakak yang memang memanjakan si adik ya. Justru kok terlalu keras kepada si adik dan justru kurang menghargai si adik. Jadi ya lebih besar kemungkinannya adalah Daud memang tidak dimanja, justru lebih sering ditekan oleh kakak-kakaknya. Nah, nampaknya tuh dalam keadaan seperti itu tuh, ya Daud menjadi seorang pribadi yang ditempa ya. Tahan dengan tekanan-tekanan, tahan dengan ejekan-ejekan, dan ya nggak apa-apa. Yang penting ya dia jalan terus lah begitu. Ya, memang seringkali anak bungsu kan menjadi korban dari kakak-kakaknya gitu Pak Pol ya, seperti yang dialami Daud. Tetapi melalui peristiwa ini sebenarnya kita melihat bahwa Tuhan bisa memakai seorang anak bungsu seperti Daud ini menjadi pemimpin suatu negara yang cukup besar pada waktu itu Pak Pol. Betul, dan memang ayahnya sendiri pun ya saat itu tuh Isai tidak menduga bahwa Daudlah yang akan dipilih. Makanya waktu Samuel datang yang dipresentasikan adalah semua saudara-saudaranya yang lain. Sebab rupanya memang mereka-mereka itu tuh gagah-gagah perkasa ya. Makanya lah mereka yang langsung direkrut menjadi serdadu untuk melawan bangsa Filistin. Jadi Isai pun berpikir ya pasti kakak-kakaknya nih yang akan dipilih. Rupanya Daud memang ya meskipun kita tahu ya dia juga mempunyai kelebihan, tapi dia seorang pemusik. Jadi mungkin si ayah berpikir ya dia memang orang yang nggak begitu kuat, lemah lah. Tapi kita melihat ya inilah cara Tuhan bekerja, Pak Gunawan. Ia tidak mementingkan kekuatan manusia.
Ya, dalam standar manusia, Daud mungkin paling lemah di antara saudara-saudaranya, tapi Tuhan memilih dia. Karena lewat dialah Tuhan menunjukkan kuasanya yang besar itu. Ya, Pak Paul, selain kita melihat tentang kesabaran Daud menunggu waktu Tuhan, Pak Paul, ya, apakah ada hal lain yang kita bisa pelajari dari Daud? Daud itu begitu hormat ya kepada Tuhan. Sangat hormat kepada Tuhan. Sehingga dia itu tuh menolak dan melarang perwiranya membunuh Daud. Membunuh Raja Saul, meskipun ia berkesempatan melakukannya. Nah, ini memang sebuah hal yang sepintas sepele ya, mudah dilakukan, tapi sebetulnya ini sangat suka dilakukan. Kenapa? Sebab pada saat itu Daud itu benar-benar hidupnya di ujung tanduk. Kapanpun serdadu Saul bisa menyergap dan membunuhnya. Dan Saul nggak main-main, memang ingin membunuhnya. 2 kali sekurang-kurangnya Saul itu tuh hendak melemparkan tombak untuk membunuh Daud. Jadi dia memang benar-benar tuh tekadnya adalah menghabisi nyawa Daud. Tapi waktu Daud berkesempatan mengakhiri semua itu, mengakhiri penderitaannya, mengakhiri kelaliman Saul, dia tidak melakukannya. Nah, kalau kita itu tuh nggak dalam penderitaan, kesusahan oleh orang yang sedang menganiaya kita, kita mungkin masih bisa ya berkata, ya nggak usah lah, nggak usah balas lah dan sebagainya. Tapi di sini nih Daud sedang dianiaya. Nah, bayangkan kalau kita terapkan dalam situasi kita sekarang ya. Ada orang tuh jahat sama kita. Selalu mau mencari perkara. Dan begitu jahatnya bahkan mau membunuh kita. Berusaha mencari kesempatan menghabisi nyawa kita. Nah, total dia itu tuh ada di depan hidung kita. Dalam keadaan yang sangat mudah sekali kita balas, kita akhiri hidupnya. Nah, bukankah di dalam momen seperti itu tuh mudah sekali itu terbersit pemikiran, saya nggak salah dong membunuh dia. Sebab ini kan masalah ini ya, masalah nyawa. Kalau saya nggak mati, dia yang mati. Dia mau membunuh saya. Kalau saya nggak membunuh dia, suatu hari kelak saya akan dibunuh olehnya. Jadi kita mudah sekali berasionalisasi dan membenarkan tindakan kita. Tapi itu pun tidak dilakukan Daud. Ini juga susah. Kenapa? Sebab serdadu-serdadunya itu banyak. Belum lagi keluarganya, anak-anaknya. Mereka tuh berduyun-duyun kalau pindah dari tempat ke tempat di padang belantara. Nah, bayangkan betapa susahnya hidup di padang belantara. Air pun susah, makanan pun susah. Jadi hidup yang sangat sulit sekali, penuh dengan tekanan. Makanya perwiranya langsung berkata, inilah hari yang Tuhan telah sediakan buatmu, Daud. Ini hari kemenanganmu, habisi nyawa Saul. 2 kali, bukan sekali loh. Tapi Daud berkata tidak mau. Kenapa tidak mau? Satu hal saja yang Daud jadikan sebagai alasannya. Saul adalah orang yang Tuhan urapi. Titik. Jadi benar-benar kita melihat rasa hormat yang sangat tinggi kepada Tuhan. Tuhan yang telah mengurapi. Tuhan yang nanti akan mengurus kelangsungan hidup Raja Saul. Dia nggak boleh bertindak di luar kehendak Tuhan. Kalau Tuhan nggak perintahkan, dia nggak boleh melakukan apa-apa. Nah, ini rasa hormat, saya kira sesuatu yang kita perlu pelajari dari Daud, Pak Gunawan. Ya, betapa seringnya kita memang akhirnya melangkahi Tuhan ya. Kita beranggapan bahwa ya ini udah pasti benar, kita harus lakukan, ya udah kita lakukan. Kita nggak ingat tuh bahwa tunggu dulu, apa tuh yang Tuhan kehendaki? Apa tuh yang Tuhan sebetulnya sedang lakukan? Nah, hormat kita itu membuat kita akhirnya mengedepankan kehendak Tuhan. Kalau kita nggak menghormati Tuhan, udah pasti yang akan kita kedepankan adalah diri kita sendiri. Ya, memang seringkali godaan seperti itu juga ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak Paul. Pada saat kita butuh uang, justru ada orang itu yang menawarkan kepada kita pinjaman uang atau bahkan pemberian uang. Tetapi kita tahu bahwa itu sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, ini sikap yang seperti diambil oleh Raja Daud mestinya perlu kita teladani juga, Pak Paul. Betul. Kadang-kadang kita melihat contoh yang memang yang menyedihkan, yaitu misalkan
Saya tahu di sebuah tempat itu ada seorang dokter yang diajak bekerja sama ya untuk melakukan hal yang tidak halal ya di mata Tuhan. Nah, sebetulnya saya tahu dia orang bukan miskin, orang berada. Tapi memang tawarannya menggiurkan. Nah, akhirnya dia terlibat. Tapi ya puji Tuhan, dalam proses itu tuh Tuhan menyadarkan dia untuk tidak melanjutkan. Nah, ini contoh rasa hormat yang pudar. Ini dalam contoh di mana orang itu tuh tidak kekurangan, Pak Gunawan. Saya bisa bayangkan betapa susahnya untuk kita itu tuh tetap menaruh hormat besar kepada Tuhan tatkala kita sedang pas-pasan. Atau hidup kita itu memang benar-benar tuh sedang dalam kesusahan yang berat. Dan ini jalan keluarnya nih. Nah, kenapa enggak ya? Kenapa enggak? Saya mengerti ya betapa tidak sempurnanya hidup ini. Ya, saya tahu ada orang yang juga dilanda kesusahan, diperlakukan tidak adil, dizalimi oleh orang. Dan ya dia saking tidak tahan, jadi akhirnya dia harus mengambil tindakan melawan. Nah, tindakan yang dia lakukannya adalah menggunakan cara-cara yang memang sama kotornya dengan cara yang digunakan oleh lawannya. Saya ngerti godaan ini besar. Apalagi kalau ini menyangkut kelangsungan hidup. Ya, tapi di sini kita bisa belajar sebuah jiwa yang sangat mulia, Pak Gunawan, dari seorang Daud. Di dalam kondisi begitu tertekan, dan dia seharusnya juga memikirkan bawahannya, keluarga bawahannya, tapi dia bergeming, dia kokoh. Enggak, dia tetap menghormati Tuhan. Dia nggak mau melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi apapun harga yang dia harus bayar, dia tetap lakukan. Nah, ini suatu sikap yang tegar dan nggak begitu mudah kita lakukan. Ya, tapi karakter seperti itu, Pak Paul ya, yang kan hanya terbentuk kalau orang itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengenal siapa Tuhan itu bagi dirinya. Seyoganya lah begitu, Pak Gunawan ya, sebab tanpa pengenalan akan Tuhan, tanpa cinta yang begitu besar akan Tuhan, memang kita itu tuh ya seperti pohon yang mudah sekali tertiup dan akhirnya ditumbangkan oleh angin kehidupan ini. Maka memang dari awal kita mesti mempunyai sebuah komitmen yang sangat kuat ya, cinta yang sangat besar kepada Tuhan. Saya masih teringat cerita pendeta tua Tiongkok, ini sekarang sudah meninggal dunia, Wang Mingtao. Pada masa komunis berkuasa, naik ke takhta di Tiongkok, maka banyak hamba-hamba Tuhan yang ditangkap. Salah satunya adalah pendeta Wang Mingtao. Waktu beliau ditangkap, tidak diadili dengan benar, patut dijebloskan ke penjara dan mendekam di penjara puluhan tahun, Pak Gunawan. Tapi dia nggak mau menyangkal imannya, dia tetap berpegang pada firman Tuhan, dia adalah hamba Tuhan, dia menghormati Tuhan. Nah, berpuluhan tahun kemudian, barulah dia dilepaskan. Waktu pendeta Billy Graham datang mengunjunginya, dia mengunjungi seseorang yang sudah tua renta, tinggal di sebuah loteng yang sederhana, dan disitulah pendeta Billy Graham berkesempatan berbincang-bincang dengan pendeta Wang Mingtao. Dan sebelum pulang dia bertanya apa yang bisa pendeta Wang Mingtao sampaikan kepada orang-orang Kristen di Amerika. Dan beliau mengutip firman Tuhan dari kitab Wahyu, yaitu kita masih tetap bertahan dan setia sampai akhir untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Nah, jiwa yang seperti itulah yang memang kita perlu pelajari ya. Benar-benar menaruh hormat pada Tuhan sehingga nggak mau melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, memang itu yang pada akhirnya nanti yang dinilai oleh Tuhan adalah kesetiaan kita, Pak Paul, bukan aktivitas kita sehari-hari itu. Betul sekali. Nah, Pak Paul, apakah ada hal yang lain yang kita bisa pelajari dari Daud ini, Pak Paul? Yang berikut adalah dari Daud kita pun belajar tentang keberanian, Pak Gunawan. Ya, dari keberanian melawan binatang buas waktu dia sedang mengembalakan kambing dombanya, sampai keberanian melawan Goliat. Nah, di sini nih kita melihat sebuah keberanian yang amat besar. Sebab ini keberanian yang merisikokan nyawa. Dia seorang diri dengan tongkat melawan, dia memang mencatatnya ya. Dia bisa melawan beruang. Dia bisa melawan binatang buas. Nah,
itu tuh semua memerlukan apa? Keberanian. Dan pertanyaannya adalah saat itu, apakah Daud harus melawan misalnya hewan-hewan buas itu? Sesungguhnya tidak. Dia kan bisa berpikir, ya saya korbankanlah hewan daripada saya korbankan nyawa. Jadi Daud tidak harus tuh meresikokan nyawanya. Waktu melawan Goliat, tentara Israel yang sedang perang. Dia bukan serdadu, dia nggak berkewajiban maju ke depan untuk melawan Goliat, dan itulah yang dia lakukan. Jadi apa yang kita bisa lihat di sini memang sebuah keberanian yang teramat tinggi. Sehingga meskipun dia nggak harus ya, dia melakukannya. Banyak orang berani karena kepaksa, Pak Gunawan. Ya, karena kepaksa, nggak ada situasi lain, nggak ada jalan keluar lain, ya udah dah, langsung dah jadi berani mendadak. Ini yang kita sebut berani karbitan ya. Daud nggak berani karbitan. Daud tidak harus terlibat, dia tapi melibatkan dirinya. Dan taruhannya adalah nyawanya sendiri. Pertanyaannya adalah kenapa Daud bisa begitu berani? Dia tahu bahwa hidup ada di tangan Tuhan. Dan dia tahu tidak ada satu hal pun yang akan terjadi di luar kuasa Tuhan. Itu sebuah iman yang benar-benar sangat kokoh. Maka bagi dia, apapun yang dia lakukan, dia tahu kok Tuhan berkuasa menjaganya. Kalau sampai dia memang harus mati, ya biarlah dia mati. Tapi kalau belum waktunya, Tuhan menginginkan dia tetap hidup, dia akan tetap hidup. Jadi keberanian inilah yang kita lihat pada diri Daud. Bukan saja sewaktu dia sudah menjadi raja. Ya, sejak dari dia sebagai seorang gembala. Banyak orang gara-gara dibebankan tanggung jawab sebagai pemimpin, terpaksa berani. Ya dia sebagai raja, dia harus berperang di gugusan terdepan. Jadi ya terpaksa lah menunaikan kewajiban. Itu berani karena keharusan atau kewajiban pula. Tapi tidak dengan Daud. Daud dari awal sudah berani. Kita lihat kebalikannya pada Raja Saul, Pak Gunawan. Raja Saul itu tuh sebetulnya beraninya karena jabatan. Dia sebelumnya tidak begitu. Nah, waktu dia sudah dipilih menjadi seorang raja, apalah, benar-benar lah dia berperang melawan bangsa Amalek dan sebagainya. Tapi sebelumnya tidak ada catatan tentang keberanian dia. Di Daud memang dari awalnya berani. Kenapa? Dia orang yang tahu bahwa hidup ini sepenuhnya di tangan Tuhan. Ya, memang di dalam menghadapi Goliat itu keberanian Daud lebih tersulut lagi ketika Goliat itu menghina Allah yang disembah dan dikasih oleh Daud ini, Pak Paul. Betul sekali. Jadi bagi Daud ini orang udah keterlaluan. Benar-benar menghina-hina Tuhan. Kok seenaknya begitu. Nah, jadi dia tahu kok bahwa apapun yang dia lakukan itu memang adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dia sedang membela nama Tuhan. Maka dia tidak takut meskipun tubuhnya mungkin hanyalah separuh besarnya dari Goliat. Meskipun juga dia hanya membawa katapel, sedangkan Goliat mempunyai perisai, mempunyai tombak dan pedang yang begitu berat, tapi dia tidak takut. Dia tidak pernah berperang, dia tidak pernah terlatih sebagai seorang tentara, tapi sekali lagi dia tahu siapa yang menyertainya. Dan itulah yang Daud katakan kepada Goliat ya, bahwa kamu telah menghina ya Tuhan Allah orang Israel. Nah, dia membuktikan bahwa Tuhan bisa ya melakukan sesuatu lewat dia yang kecil itu untuk menunjukkan kuasanya. Maka dia tidak sekalipun ya ragu loh. Enggak ada keraguan dalam diri Daud. Dia dengan tenang, dengan perencanaan yang masak, dia mengambil batu itu, dia lempar batu itu dan tepat mengenai dahi Goliat. Sebab dia tahu kok Tuhan akan bisa mengarahkan batu itu ke tempat yang paling pas, yaitu di dahinya. Disitulah memang ada lubang, disitulah ada ruangan yang bisa memang dimasuki oleh batu kecil. Dan akhirnya Goliat yang besar itu terjatuh. Ya memang itu sesuatu yang menarik saya juga, Pak Paul. Karena kepada Daud sebenarnya kan juga ditawarkan menggunakan pakaian perlengkapan perang itu. Hanya karena dia tidak terbiasa dengan perlengkapan yang berat itu, dia lebih mengandalkan pengali-ali yang sudah dipakainya bertahun-tahun mungkin, dan dia betul-betul menguasai alat ini. Saya rasa ini perlu sesuatu yang merupakan pelajaran penting bagi kita. Kita bisa menggunakan
peralatan sederhana ini, tetapi yang kita memang mahir menggunakannya, Pak Paul. Jadi memang pada akhirnya kita melihat Tuhan memakai kita apa adanya, Pak Gunawan. Ya, Tuhan nggak mengharapkan kita itu tuh menjadi orang yang lain, menggunakan hal-hal yang lain yang enggak kok. Dalam kesederhanaan kita apa adanya, Tuhan bisa memakai kita untuk menggenapi rencananya. Iya, Pak Paul. Keberanian ini memang kadang-kadang kita sering salah di dalam menggunakan. Kita berani untuk hal-hal yang salah, tetapi tidak berani untuk hal-hal yang benar, gitu loh. Ini bagaimana, Pak Paul? Itu betul sekali, Pak Gunawan. Ya, pada akhirnya memang banyak di antara kita yang hanya berani melakukan hal yang salah. Misalnya nih ya, hal yang salah kalau kita terapkan pada konteks remaja, pemuda misalnya. Beraninya apa tuh? Beraninya kalau keroyokan mukulin satu orang. Jadi melakukan hal yang salah baru berani. Atau beraninya apa tuh kalau dalam konteks remaja juga pemuda? Rame-rame, ya, mencela guru, menghina guru, dan sebagainya. Jadi sekali lagi berani rame-rame. Atau dalam konteks orang dewasa, beraninya apa tuh? Rame-rame, mengkorupsikan uang. Berani, tapi rame-rame dan melakukannya itu tuh untuk hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita akhirnya ya memang harus mengakui, kita sebetulnya pada dasarnya orang pengecut. Ya, tidak seperti Raja Daud. Ya, dia berani melakukan hal yang benar dan mempertaruhkan nyawanya seperti itu. Sebab dia tahu dia berjalan di jalan Tuhan. Iya, Pak Paul, rupanya banyak hal yang masih kita perlu pelajari dari kehidupan Daud ini, Pak Paul. Dan ini waktu juga lah yang membatasi kita. Kita harus berhenti pada kesempatan ini. Namun kita akan melanjutkan perbincangan ini pada kesempatan yang akan datang. Dan kita berharap para pendengar bisa mengikutinya. Karena ini suatu perbincangan yang menarik dan kita bisa menggali banyak hal dari kehidupan Daud. Tapi terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pelajaran dari Daud bagian yang pertama. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.